Ada lagi? Berikutnya, saya bekerja di sebuah perusahaan. Baru setengah tahun berjalan, saya merasa yang saya kerjakan overload karena tidak hanya fokus pada satu bidang. Rasanya ingin selalu mengeluh dengan apa yang diamanahkan pada saya. Di sisi lain, saya termotivasi dengan ayat Al-Quran bahwa Allah tidak membebani kaumnya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Lalu saya berpikir, oh berarti saya dianggap mampu oleh Allah, meskipun terkadang saya tidak sanggup dan akhirnya sakit. Yang saya tanyakan, sebatas mana maksud dari ayat Allah tersebut? Apakah semua hal yang kita terima itu berarti Allah menganggap kita mampu atau bagaimana, Ustaz? Maksud ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bukan begitu. Maksud dari ayat ini, kita ini dalam menjalankan agama tidak dituntut di luar kemampuan kita. Ya, kita tunaikan secara maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi sesuai dengan istita'ah kita, kadar kemampuan kita. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Maka dalam beragama ini memang Allah menetapkan sesuatu. Namun kalau hambanya berada dalam kondisi sesuatu yang lain, Allah juga berikan rukhsah, berikan keringanan. Karena Allah tidak menuntut hambanya menjalankan agama ini di luar batas kemampuannya. Ini maksud dari ayat tersebut. Selain itu, ayat ini juga bermaksud bahwa Allah tatkala memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang beriman, itu pasti tidak akan pernah keliru. Karena Allah Maha mengetahui si fulan itu sanggup kalau diuji dengan A, B tidak sanggup diuji dengan A, dengan ujian A, maka tidak akan keliru. Allah itu memberikan ujian pada hambanya itu pasti masih di bawah di dalam kesanggupan seorang hambanya menerima ujian tersebut. Kalau hambanya itu betul-betul hamba Allah yang beriman. Kalau hamba Allah yang hanya sekedar mengaku iman, ya niscaya diuji oleh Allah, diuji dengan kenikmatan, niscaya dia tidak bisa bersyukur. Karena dia hanya sebatas ngaku iman. Iman itu berkali-kali sudah dijelaskan tidak hanya butuh pengakuan di lisan, namun yang namanya iman harus diyakini dari dalam hati. Selain pengakuan di lisan juga harus diyakini dalam hati. Yakin betul kepada Allah, yakin betul dalam hati kita bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yakin betul bahwa nanti kita akan dihisab oleh Allah. Keyakinan dalam hati itu akan memunculkan keikhlasan dan keistiqomahan, mewujudkannya dalam perbuatan sehari-hari. Perbuatan apa yang diimaninya dalam hati diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu orang yang beriman. Kalau hanya sebatas ngaku iman, maka dia diuji dengan kenikmatan tidak bisa bersyukur. Diuji dengan hal yang tidak menyenangkan, dia tidak bisa bersabar. Kalau diuji sakit, dia tidak bisa bersabar karena hanya mengaku iman. Imannya kadzib atau setengah-setengah. Imannya dusta atau imannya hanya setengah-setengah. Menyembah Allah, yakin kepada Allah itu hanya ala harf, hanya berada di tepian, minggring-minggring begitu, tidak yakin betul kepada Allah. Nah, orang yang yakin betul kepada Allah diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur. Diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka Nabi kita sampai bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman.
Innama amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya seluruh perkara orang yang beriman adalah kebaikan bagi dirinya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan didapati oleh seseorang pun kecuali hanya akan diperoleh oleh seorang yang mukmin. Apa itu? Idza asobathu sarra syakara fakana khairal lahu. Jika dia ditimpa atau diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur, dan rasa syukurnya kepada Allah dengan lebih meningkatkan diri lagi, kedekatannya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa in asobathu dzarra sabara. Kalau ditimpa musibah, ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, dia sabar. Dia yakin betul bahwa ujian ini Allah turunkan kepadaku karena aku mampu untuk menjalani ujian ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tetap dalam ketakwaan kepada Allah. Maka dia bersabar. Nah, sabarnya ini fakana khairal lahu, itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Ini orang-orang yang beriman, sehingga yakin betul bahwa Allah tidak akan membebani dirinya di luar kemampuannya. Nah, kalau yang kamu lakukan tadi berarti mengangkat di luar kemampuan. Semuanya ditangani. Padahal kita manusia ini punya segala keterbatasan. Fisik kita terbatas, tenaga kita terbatas, akal pikir kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kesehatan kita terbatas. Maka jangan mengangkat di luar kemampuan. Semuanya ditangani. Karena terobsesi dengan ayat ini, bahwa ini berarti saya mampu, ini berarti saya mampu. Oh tidak, ayat itu maksudnya bukan begitu. Kalau semuanya ditangani berarti menyalahi fitrah manusia. Manusia itu punya segala keterbatasan, tidak bisa semuanya, tidak bisa ngabehi kalau dalam bahasa Jawa. Ya, maka buktinya tadi mudah sakit, karena banyak yang diurusi, semuanya ditangani sehingga sakit. Berarti kesehatannya terbatas. Maka jangan mengangkat di luar kemampuan. Ambil amanah yang memang panjenengan mampu. Tunaikan dengan maksimal. Jangan semua diambil. Jangan semua dikerjakan. Ya, kesehatan kita terbatas. Kemampuan akal pikir kita juga terbatas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?